Salisan, yang ketiga, daruratul muwazanah bainal hifdzi wal fahmi. Pentingnya proporsional, seimbang antara hafalan dan pemahaman. Inna ba'dhu talabati, sesungguhnya sebagian santri itu, sebagian murid itu, sebagian pelajar itu, natijatul ihtimam bi amaliyatil hifdzi wat tasmi' wal muraja'ah fil halaqah, imbas atau hasil dari perhatian terhadap aktivitas menghafal, tasmi', murojaah dalam halaqah, wa ighfalu janibit tafsir, dan mengenyampingkan sisi tafsir, imma lidhikil waqti anhu, baik karena sempitnya waktu, au li'adami idraji fi manhajit tadrisi bidayatan, atau karena tidak diinkludkannya. Idraj itu kan ada tumpukan terus dimasukkan ke dalam tumpukan, itu idraj. Atau ada kumpulan kemudian barang dimasukkan, itu idraj, dimasukkan. Fi manhajit tadrisi bidayatan, dalam metode pengajaran atau dalam kurikulum, dalam program lah, dari sejak awal. Intinya tidak ada unsur tafsirnya. Mereka menjadi ya'taqiduna, meyakini annal ghayah al-wahidah, bahwa tujuan satu-satunya minal ihtimam bil Qur'anil Karim wal iqbal alaihi, dari perhatian dan bersedia berkecimpung dalam Al-Qur'an, hiya adalah ayyasila qalibu ila hifdhihi, ya sekedar menghafalnya saja. Wa hifdhuhu faqat, dan hanya menghafal. Wa idza matamma lahu dzalika, kalau sudah selesai hafalannya, sudah rampung, wa khatamal Qur'anal Karima hifdhan, dan menyelesaikan Al-Qur'an secara hafalan, faqad balaghal ghayah wa adrakal hadaf, maka sudah sampai pada tujuan akhir dan mendapatkan tujuannya. Sebagian orang ada yang akan punya persepsi seperti itu. Wa huwa mafhumun qasir, dan yang seperti ini adalah pemahaman yang dangkal, kerdil, terbatas. Fa innal hifdha fil halqati hadfun, sesungguhnya menghafal dalam halaqah itu adalah hadfun, tujuan. La jidala fihi, tidak diperdebatkan lagi. Sudah sepakat kita bahwa menghafal dalam halaqah itu merupakan tujuan. Walakinnahu, akan tetapi, hadfun marhali, tujuan yang dia tujuan. Hadfun marhali itu endingnya di sana. Untuk mencapai sana itu harus sampai sini, situ baru sampai sana. Nah, menghafal itu tujuan sini, belum sana. Hadfun marhali itu tujuan fase, tujuan tujuan yang sifatnya masih harus dilewati fase-fasenya. Bimakna, artinya, anna ala talibi ayyudrika anna wara al-hifdhi, santri atau murid, pelajar itu harus tahu bahwa di balik menghafal ghayatun akbar wa mas'uliyatun a'dham, itu ada tujuan yang lebih besar dan tanggung jawab yang lebih agung. Ala wahiyya al-amalu wat tadabbur, mengamalkan dan mentadabburi. Fa idza atamma hifdhahu, kalau sudah sempurna selesai hafalannya, faqad intaqala ila marhalatin a'la, maka dia sudah berpindah pada fase yang lebih tinggi lagi. Yusbihul hifdhu fiha wasilah la ghayah, hafalannya pada saat itu menjadi wasilah, sarana, la ghayah, bukan tujuan. Wa matiyah, kendaraan, la murohan, bukan stasiun tujuan. Walidha, oleh karena itu, fa innal ihtimama bi ilmi tafsir fil halqah, perhatian terhadap ilmu tafsir dalam halaqah, wa i'ta'ahu syai'an minal ahamiyah,
memberikan porsi kepentingan dalam pada unsur tafsir, fihi tanbihun lit-thalib ila hadzal mafhum, akan memberikan perhatian pada murid, pada pelajar atas pemahaman ini. Wa tashihun, membenarkan lima ya'taqiduhu ba'dut tullab, pada keyakinan yang sudah dipegang oleh sebagian murid, min anna asasat tafadul, bahwa pokok pondasi dasar kelebihan bainahum, di antara mereka, wa bainan nasi umuman, dan antara manusia secara umum, huwa miqdaru hifdzi kulli fardin minhum lil Qur'anil Karim, adalah seberapa banyak hafalan mereka. Wa hadza khata', pemahaman ini kan salah, keliru. Itu yang lebih afdol, yang lebih utama, itu yang lebih banyak hafalannya, itu kan pemahaman yang keliru. Enggak gitu, prinsipnya itu bukan yang paling banyak hafalan yang paling utama, bukan yang paling banyak hafalannya paling soleh, paling takwa, itu bukan kan gitu. Farubba hafidin li ayah, dicetak dengan tinta tebal nih ya, betapa banyak orang yang hafal satu ayat, alimin bimaknahu, mengetahui maknanya, amilin bimu ketaduha, mengamalkan tuntutan dan konsekuensi ayat tersebut, khairun, itu lebih baik, min khatimin lil Qur'ani kullih, dari orang yang menghatamkan seluruh Al-Quran. La ya'ihi, dia tidak menyadari, tidak memahami, tidak paham, tidak ngerti apa-apa dari yang dia hafalkan, wala ya'malu bihi, dan dia tidak mengamalkan hafalannya. Jadi yang membedakan kita dengan teman kita, dengan orang lain secara umum, mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama, itu bukan hafalannya, tapi sejauh mana kita memahami dan setinggi apa, sebanyak apa kita mengamalkan. Jadi tidak perlu kita nanti pulang rumah, tetangga-tetangga, teman-teman balik ke pondok, tugas sebelumnya melihat ustadz-ustadz yang lain, apa hafalan baru 30, saya dong pernah setoran 30. Ya, boleh kayak gitu ya. Kama anna hadzal i'tiqad, sebagaimana keyakinan seperti ini, qad yud'iful ihtimam, melemahkan perhatian, bit tafaqquh fiddin, untuk tafaqquh fiddin, belajar lagi, menimba ilmu lagi, memperdalam syariat lagi. Wan nabiyyu hina mata Ibnu Abbas qala, sedangkan Nabi sendiri ketika berdoa untuk sahabat Ibnu Abbas kan bersabda, beliau berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Kan itu kan. Faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil, bukan didoakan supaya hafal Al-Qur'an, bukan kan? Tapi fahamkanlah terhadap agama dan ajarkanlah takwil kepada dia. Ketika menyebutkan tanda-tanda hari kiamat dan akhir zaman juga beliau menyebutkan apa? Wa ayak surul qurra itu nanti akan semakin banyak, wa yakillal fuqaha, tapi fuqahanya semakin minim. Nanti juga akan seperti dalam sabda Rasul yang lain, fakana minha ajadib amsakatil ma. Jadi kan ketika beliau menyebutkan perumpamaan orang manusia kaitannya dengan ilmu, kan salah satu diantaranya kan ada jenis tanah itu yang dia bisa nampung air, tapi dia ajadib, atos. Dia bisa nampung air tapi dia atos. Karena dia atos bisa nampung air, sehingga apa? Orang lain bisa ngambil manfaat dari dia, bisa ngambil airnya itu kan, tapi dia sendiri malah ya nggak bisa mengambil manfaat dari air yang dia tampung. Apa maksudnya ya? Gitu. Nanti jadi kayak lilin, menerangi orang lain tapi dirinya terbakar, kan itu.